Oke, selanjutnya kita masuk ke kontrol panel, network dan sharing center, lalu ke pengaturan Ethernet properties dan Internet Protocol version 4. Di sini menyamakan segmen jaringan laptop dengan PLC, yaitu di 192.168.10.10 dengan subnet mask 255.255.255.0 supaya laptop dan PLC berada dalam satu jaringan yang sama. Untuk memastikan koneksi sudah benar, eh, kita coba ping ke alamat PLC melalui command prompt, yaitu ping 192.168.10.20, dan seperti yang terlihat hasilnya eh, reply, artinya koneksi antara laptop dan PLC sudah berhasil. Eh, Setelah koneksi jaringan aman, kembali ke Machine Expert, masuk ke tab Communication Setting, lalu melakukan scan device. Di sini terdeteksi controller TM241CE40R dengan IP 192.168.10.20, artinya sesuai dengan yang dibuat. Karena program di project sudah diubah, muncul notifikasi eh, application change since last download. Oke, kemudian pilih login with download agar program PLC-nya yang baru bisa sesuai dengan flowchart, kemudian terdownload langsung ke PLC fisik atau simulasinya. Oke, setelah proses download selesai, kemudian tombol start itu menjalankan program dan konfirmasi yes. Kemudian PLC dalam status run. Selanjutnya kita siapkan koneksi ke Factory I/O menggunakan driver Modbus TCP/IP client agar Factory I/O bisa membaca sinyal dari PLC. Oke, kemudian di Factory I/O pilih scene points of item atau antrian barang yang menjadi dasar simulasi proyek ini sesuai dengan studi kasus pada dokumentasi Factory I/O yang menjadi acuan tugas. Oke, di bagian konfigurasi driver, kita masukkan host IP dengan port 502 dan slave ID, kemudian atur I/O points-nya, digital output untuk membaca sensor-sensor, dan digital output untuk mengendalikan actuator seperti entry conveyor, buffer conveyor, emitter, dan remover. Oke, setelah konfigurasi selesai, kita klik connect dan statusnya menjadi hijau. Tandanya PLC dan Factory I/O sudah terhubung. Kemudian ini kita masuk ke tampilan videonya ya. Terlihat layout conveyor pertama sebagai jalur barang dan conveyor kedua sebagai tempat penampungan buffer. Oke, kemudian kita jalankan simulasinya sesuai kondisi awal pada flowchart. Conveyor A dan conveyor B berada dalam keadaan off. Begitu ada barang terdeteksi oleh sensor satu di ujung conveyor A, bisa dilihat dari ladder logic. Kalau ROM pertama ini sensor pertama aktifkan motor satu, sehingga conveyor A menyala dan mendorong barang menuju conveyor B. Begitu barang berpindah dari sensor 2 di conveyor B mendeteksi keberadaannya seperti terlihat di row kedua, motor 2 atau conveyor B akan ikut aktif sesaat untuk menerima barang dengan logika login melalui file A1 agar kondisinya tetap terjaga. Oke, bagian pentingnya yaitu blok counter CPU 0 setiap kali sensor mendeteksi barang baru masuk ke conveyor B, nilai counter akan bertambah 1, bisa diperhatikan nilai CP-nya naik dari 1, 2, sampai 3, artinya box akan terus menumpuk atau antrian di conveyor B sampai jumlahnya mencapai 3 buah sesuai preset value yang bisa diparameter TV sampai 3. Oke, setelah jumlah box mencapai 3, output dari counter ini mengaktifkan file A1 yang kemudian men-trigger conveyor B untuk menyala dan memulai memindahkan ketiga box terus secara menuju ujung drive.
mendeteksi setiap box yang melewatinya. Sama seperti sebelumnya ada counter kedua CPU 1 yang menghitung box keluar satu persatu. Bisa dilihat dari nilai CPU-nya bertambah 1, 2, sampai 3. Setelah 3 box tersebut terhitung, habis melewati sensor ketiga, sistem akan mereset counter melalui coil reset 2 dan memastikan conveyor BM melalui coil A2 sesuai dengan flowchart. Sistem pun kembali ke kondisi awal dan siap menerima antrian box berikutnya. Jadi siklus ini akan berulang secara otomatis. Kemudian untuk keseluruhan program ladder logic beserta daftar variabel yang digunakan seperti sensor 1, motor 1, coil A1, A2, sensor 2, motor 2, CTU 0 dan CTU 1, reset reset 2 dan lainnya. Program ini sudah di kami uji dan berjalan sesuai dengan flowchart yang diberikan pada soal, di mana barang yang diantrikan hingga 3 buah barang diantrikan jumlahnya mencapai 3 buah sebelum dipindahkan secara otomatis. Oke, ini untuk video. Kemudian kita lanjut ke eh, PPT ya, presentasi. Oke, untuk sistem antrean otomatis pada lini produksi, proyek ini menyimulasikan sebuah sistem antrean otomatis pada lini produksi. Sistem terdiri dari 2 konveyor yang bekerja secara berurutan atau antrian ya, queue, dilengkapi sensor untuk mendeteksi keberadaan item dan mengendalikan motor konveyor secara otomatis, sehingga barang dapat diproses dan dipindahkan satu persatu maupun secara berkelompok. Perangkat yang digunakan ada 3, yaitu Medcon 241 Logic Controller, kemudian Simulator Factory I/O, dan koneksi I/O menggunakan Modbus TCP/IP. Untuk flowchartnya, ketika dimulai itu konveyor A dan B dalam posisi off atau mati. Kemudian sensor 1 mendeteksi item itu ada di ujung konveyor A. Kemudian konveyor A menyala, maka item berpindah ke konveyor B. Setelah itu box menumpuk di konveyor B. Nah, di sini counter bertambah tiap box masuk. Jika belum memenuhi jumlah, dia akan tetap menumpuk di konveyor B. Jika sudah, yaitu sesuai dengan counter, maka konveyor B-nya akan menyala, mentransfer 3 box ke ujung konveyor. Sensor 3 menghitung 3 box lewat, nah itu letaknya ada di ujung konveyor B. Kemudian terakhir konveyor B-nya akan mati atau off, kemudian counternya akan reset. Nah, semuanya akan kembali ke kondisi awal yang menjadi looping. Siklusnya akan berulang secara otomatis. Untuk pemetaan input dan output di I/O mapping, ada variabel itu ada sensor 1, 2, sensor 3, kemudian motor 1, motor 2, dan CTU 0 atau CTU 1. Untuk tipenya itu boolean input, untuk sensor 1, 2, dan sensor 3. Untuk motor 1 dan 2 itu boolean output, dan untuk CTU 0 dan CTU 1 itu CTU internal. Eh, Kemudian di sini ada alamat pin ya. Kemudian ada diletakkan di mana. Kemudian ada fungsi. Untuk sensor 1 itu fungsinya mendeteksi item tiba di ujung konveyor A. Untuk fungsi sensor 2 itu mendeteksi item masuk ke konveyor B. Dan untuk sensor 3 fungsinya mendeteksi item lewat ujung konveyor B. Fungsi motor 1 menjalankan atau menghentikan konveyor A, fungsi motor 2 menjalankan atau menghentikan konveyor B, dan fungsi dari CTU0 atau CTU1, CTU0 menghitung box masuk di sensor 2, kemudian CTU1 hitung box yang keluar atau di sensor 3, kemudian reset otomatis setiap siklus. Oke, untuk cara kerja program tahap awal yaitu kondisi awal dan pemindahan item dari konveyor A. Saat program pertama kali dijalankan, motor 1 konveyor A dan motor 2 yang ada di konveyor B berada pada kondisi off atau initial state.
Kemudian ketika sensor satu pada ujung konver A berlogika true atau mendeteksi item, program mengaktifkan output motor satu. Kemudian konveyor A yang aktif memindahkan item menuju ke konveyor B yang berada tepat setelahnya. Kemudian rang ini menggabungkan kontak sensor satu dengan coil bantu A1 dan A2 sebagai self holding atau seal in, sehingga statusnya on atau off motor satu tetap terjaga antar siklus scan. Kemudian cara kerja program tahap 2 yaitu akumulasi 3 box pada konveyor B. Selama jumlah box belum mencapai 3, konveyor B dibiarkan off sehingga box yang datang dari konveyor A menumpuk atau mengantri di konveyor B. Kemudian setiap kali sensor 2 mendeteksi box baru masuk ke konveyor B, nilai counter CTU 0 atau CV bertambah 1. Kemudian blok counter CTU 0 terus membandingkan nilai CV dengan preset value PV sama dengan 3 pada setiap scan cycle. Kondisi ini digambarkan sebagai loop pada flowchart. Itu kalau misalkan belum 3, dia akan tetap menumpuk sampai syarat terpenuhi. Kemudian cara kerja program tahap 3 yaitu transfer 3 box dan reset system. Ketika counter CTU 0 mencapai nilai 3, output Q-nya mengaktifkan coil A1 yang kemudian menyalakan motor 2 konveyor B. Konveyor B yang aktif mentransfer ketiga box secara bersamaan menuju ujung konveyor berikutnya. Sensor 3 pada ujung konveyor B memicu counter kedua CTU1 yang menghitung setiap box yang lewat hingga tercatat 3 box. Setelah 3 box terhitung oleh CTU1, program mengaktifkan coil reset 2 untuk mereset kedua counter, sekaligus coil A2 yang mematikan motor 2 sehingga sistem kembali ke kondisi awal dan siap untuk siklus antrian berikutnya. Kemudian demonstrasi program simulasi pada Factory I/O. Pertama program di-download ke Medicon M241 itu untuk simulasi atau secara online dan dijalankan bersama dengan Scene Factory I/O. Kemudian yang kedua, box pertama muncul dan berjalan ke atas konveyor A hingga terdeteksi oleh sensor satu yang akan mengaktifkan konveyor A. Kemudian box berpindah ke konveyor B dan menumpuk hingga 3. Konveyor A terus menerima box berikut sesuai antrian. Setelah box ketiga tiba, konveyor B otomatis menyala dan memindahkan ketiga box menuju ujung konveyor. Kemudian sensor 3 mendeteksi ketiga box melewati ujung konveyor B, kemudian konveyor B berhenti dan siklus berulang. Oke, untuk kesimpulan, program berhasil mengendalikan konveyor A dan konveyor B secara otomatis berjalan berdasarkan sinyal sensor satu, sensor 2, dan sensor 3. Kemudian untuk kedua fungsi counter yaitu CTU 0 dan CTU 1 berhasil mengakumulasi dan menghitung 3 box secara berurutan sebelum dan sesudah konveyor B aktif sesuai dengan flowchart yang ditentukan. Untuk sistem kembali ke kondisi awal secara otomatis setelah satu siklus selesai sehingga proses antrian dapat berulang terus-menerus. Hasil pengujian Factory I/O menunjukkan perilaku sistem telah sesuai dengan rancangan pada soal UAS atau ujian akhir. Oke, itu saja untuk presentasi dari kelompok PLC kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan ataupun program yang dibuat. Sekali lagi terima kasih. Saya sebagai perwakilan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kemudian saya akan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.